Nah, ini kecerdasan pemain Persija tadi ya. Dia karena semua pemain Persib terfokus ke bola, bahkan 3 pemain ini sebetulnya belum out position. Masih ada satu gelandang lagi di sini bisa tutup bola, tapi terlalu jauh karena tadi space pemain tengah dan pemain belakang terlalu jauh. Akhirnya si pemain ini benar-benar nggak ada tekanan sama sekali. Posisi hand secara positioning, body shape nggak salah. Ketika ada lawan di sini, tentu ia agak masuk ke depan, agak masuk ke dalam maksudnya ya, untuk mengantisipasi. Teman-teman ingat gol Persib ke gawang Arema semifinal 2014, Makan Konate kasih bola di antara Atep yang muncul. Karena apa? Ada celah di sini. Nah, hand dan siapa nih? Julio Cesar mencoba menutup pemain terdekat. Benar, menutup pemain terdekat. Tapi sekali lagi si Konatena lah teman-teman, bahwa Persib. Pemain Persija ini cerdas, visi bermainnya bagus, wawasannya luas. Dia nggak memaksakan ngoper ke pemain yang lebih dekat dengan dia. Walaupun karena apa? Karena hand udah tutup, Julio Cesar udah tutup. Tapi di sini benar-benar dia bisa melihat posisi temannya yang kosong, si Sudik. Ya, setelah itu ya secara positioning ya hand benar, dia pandangannya mesti tetap melihat lawan. Tapi setelah itu kita lihat, nah posisinya masih betul sebetulnya ya untuk menutup pemain ini. Takutnya ada bola di antara tadi ke sini di antara pemain dua pemain belakang Persib, tapi akhirnya bola diarahkan ke Sudi yang kosong. Harusnya masih tetap ada. Kalau di 4 pemain belakang itu ada pergeserannya, datang press pemain, delay bayang pemain, terus ada yang cover 2 pemain center back, satu lagi balance back kiri itu jadi balance. Tapi di sini nggak ada back kiri yang jadi balance ya. 2 pemain boleh cover, ini covernya juga sebetulnya udah cukup ya, 2 pemain yang cover harusnya gitu kan, atau benar sih ini. Tapi ada posisi lagi yang harus diperhatikan oleh pemain kita, pemain Persib kita. Tadi ini terbawa ke area sini, akhirnya ini kosong dan tidak ada komunikasi. Masalah orang Sunda banyak. Sejajar ke naik di dia, naik yang kurang sejajar. Akhirnya kan ketika bola ini kalau sejajar udah pasti offset, dioper ke sini. Tapi kalau dioper ke sini belum offset dan masih ketutup sama hand. Tapi karena nggak ada komunikasi, mungkin Cang ngerti bahasa Sunda yang bahasa Inggris Cang paham, atau hand bisa scanning juga sebetulnya. Pada saat bola di sini mau dioper ke sini, sebelum dioper ke sini udah lihat posisi temannya di mana nih. Kita kurang sejajar kendala kan jeung kurang. Akhirnya walaupun di press 2 pemain, si ini pintar lagi yang dicok bolanya naik ke atas, kontrolnya bagus dan terjadi gol. Tuh. Ya. Sebagian orang pasti bilang, gening iya telat naik. Tapi kalau kita tadi rumus dari awal, dari jarak antar unit, antar grup tengah dan belakang terlalu jauh sehingga ada space kosong di tengah, harusnya secara teori pemain belakang juga ikut naik waktu serangan ke Persija, tapi ternyata terlalu jauh. Akhirnya ketika bola serangan balik tadi kosong. Nah, di sinilah yang jadi perdebatan. Ia telat naik gitu kan. Memang secara teori benar, secara kasat mata betul juga ini telat naik, tapi dalam prosesnya tadi seperti saya jelaskan, komunikasi tidak ada gitu kan. Akhirnya terjadi gol. Tuh kan. Tapi kita balik lagi ke sini. Double klik. Nah, kembali lagi ke sini. Ini proses golnya. Ya. Ini pemain tengah kita. 1, 2, 3, 4. Belum lagi yang di depan kita udah banyak out position. Teman-teman harusnya di sini ada pemain belakang kan yang ikut nge-press.
harusnya ada kan pemain belakang 4 atau 3 atau 2 pemain belakang center back harusnya ada di sini. Tapi kita lihat ini space-nya masih banyak, masih kosong, dan ternyata di sebelah sana nanti masih ada pemain belakang Persib. Oke, itu ya. Jarak tengah dan belakang terlalu jauh, sangat jauh. Apalagi dia dribblingnya kemana? Ke arah yang kosong. Benar, ke arah yang kosong. Akhirnya semua pemain 2, 3, 4, 5 terfokus ke bola. Ya, masih 3 pemain ini masih benar. Secara teori masih benar, semuanya flat, sejajar. Track offset boleh berlaku. Ini sejajar, masih sejajar ya. Ini arahnya untuk menutup gerak atau cover yang udah kelewat. Ini udah out position. Ini niatnya cover, bagus. Tapi secara naluri bertahan harusnya pandangan pemain ini nggak semuanya harus ke bola. Apalagi ada 1 pemain di sebelah kirinya. Jadi pandangan boleh kita geser, tapi lihat ada bola di sana, kita juga harus kelihatan oleh mata kita di sebelah kiri kita ada pemain lawan. Nah, betul kan? Out possession kelewat. Ini mencoba tutup, tapi masih ada jarak. Posisi hand masih betul seperti ini. Dia nggak nutup di sebelah sini. Dia masih nutup kedalaman. Takutnya kalau dia tetap sejajar atau langsung press ini, ada celah kosong. Teman-teman ingat gol Atep semifinal lawan Arema? Konate umpan ke di antara pemain belakang, flashing jadi gol. Posisi kayak gini bisa menutup proses gol Atep waktu 2014, udah benar ya posisi ini. Tapi ini udah di sepertiga lapangan kita yang kuasai bola, masih belum ada yang nge-press back. Semua pemain fokus ke bola. Ketika bola diarahkan, ternyata mungkin semua mengira bola akan ke sebelah kiri dengan dekat dengan pemain yang kuasai bola. Tapi ketika semua tertarik posisinya ke si pemain yang kuasai bola, ini kosong. Hand balik badan, tidak ada komunikasi dengan salah satu pemain belakang, nggak ada komunikasi. Atau hand bisa juga scanning gimana ya posisinya, tapi kan situasinya sangat cepat. Yang bisa merusak semua organisasi pertahanan ini adalah kecerdasan pemainnya. Kita boleh nyalahin 1 pemain ya, salah si dia telat, salah si dia ninggalkan posisi dia, tapi yang bikin semuanya kacau kabur adalah kecerdasan pemain ini. Dan 3 pemain ini sebetulnya berpengaruh untuk merusak pertahanan kita. Pemain ini mancing hand bahkan beberapa pemain ya. Ini jelas posisi bola lebih berbahaya, jadi harus ditutup beberapa pemain bahkan. Tapi satu hal lagi, ini cerdas, dia lebih cerdas dari mau pernah nggak di bawah tapi diangkat bolanya, prestasinya bagus, jadi gol. Untuk semua orang berpendapat si dia telat naik, memang benar telat naik, tapi prosesnya dari awal sampai akhir begitu banyak yang terlibat, teman-teman ya. Mudah-mudahan saya hanya berbagi informasi, bukan mengajari, tapi kita diskusi ya. Prosesnya seperti ini. Jadi sepak bola itu banyak yang terlibat, bukan hanya 1 orang yang bisa disalahkan ya. Ngabelawai putra daerah, ngabelawai adik ya, seperti itu. Kita mencoba objektif ya. Kita jangan tong hagok untuk mengkritik pemain asing, pelatih asing, pemain lokal, putra daerahnya. Kalau memang bisa dikritik, bisa dikasih masukan ya, kenapa enggak gitu kan. Tuh, sudi kosong ya. Mudah-mudahan ini bisa evaluasi buat Persib. Terlebih Persija memang layak menang ya, apalagi dengan pressure tingkat tingginya dan sampai menit akhir. Saya kira babak kedua bakal habis, ternyata enggak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.